Kita hidup di zaman yang penuh paradoks. Di satu sisi, dunia modern mengajarkan tentang perdamaian, empati, dan kemanusiaan. Kita menandatangani perjanjian internasional, mendirikan lembaga-lembaga perdamaian, bahkan setiap tahun merayakan Hari Perdamaian Dunia. Namun di sisi lain, setiap hari kita disuguhi berita tentang peperangan, terorisme, genosida, hingga konflik berdarah yang menelan korban jiwa tak terhitung jumlahnya. Ironisnya, di era ketika manusia sudah bisa berbicara lintas benua hanya dengan satu sentuhan layar, kita justru semakin sulit untuk benar-benar memahami dan menghargai satu sama lain. Apakah dunia ini benar-benar mencintai perdamaian? Ataukah kita hanya sekadar berbicara tentang damai tanpa sungguh-sungguh berusaha mewujudkannya? Paradoks damai di era modern. Setiap pemimpin dunia berdiri di podium dengan kata-kata yang indah, "Kami ingin perdamaian." Namun di belakang layar, banyak di antara mereka menandatangani kontrak pembelian senjata, memperluas wilayah kekuasaan, dan menutup mata terhadap penderitaan yang terjadi di negeri lain. Begitulah paradoks yang terus berulang. Kata damai seolah menjadi jargon diplomasi yang manis, namun sering kehilangan makna dalam praktiknya. Perdamaian dijadikan alat politik, bukan lagi nilai kemanusiaan. Contoh paling jelas dapat kita lihat dari berbagai konflik yang masih membara di banyak belahan dunia. Timur Tengah yang terus bergolak, Ukraina dan Rusia yang belum berhenti berperang, hingga berbagai konflik etnis dan agama yang mencabik-cabik Afrika dan Asia. Bahkan di negara yang disebut demokratis dan maju pun, kekerasan rasial dan ekstremisme ideologi masih mengintai di bawah permukaan. Kita bicara tentang dunia yang modern, namun cara kita menyelesaikan konflik seringkali masih primitif, dengan kekerasan, dengan peluru dan juga dengan darah. Mengapa manusia masih saling membunuh? Pertanyaan yang mungkin paling menyedihkan sekaligus paling jujur untuk diajukan. Mengapa manusia, makhluk yang disebut berakal, masih saling membunuh? Ada banyak jawabannya, itu karena kepentingan politik, ekonomi, agama, ideologi, atau bahkan sejarah masa lalu yang belum tuntas. Namun jika kita gali lebih dalam, akar dari semua itu adalah satu, ketakutan dan keserakahan. Manusia takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan sumber daya, takut kehilangan identitas. Lalu keserakahan mendorongnya untuk merebut apa yang bukan miliknya seperti tanah, minyak, emas, atau bahkan kedaulatan bangsa lain. Dan dari situlah lingkaran setan kekerasan terus berputar. Lebih tragis lagi, di era digital ini, perang tak lagi hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di dunia maya. Media sosial menjadi senjata baru, menyebarkan kebencian, membangun propaganda, dan membentuk opini publik dengan manipulasi yang halus. Kita tak lagi menembak dengan peluru, tapi dengan kata-kata yang bisa lebih tajam dan mematikan. Damai yang sekadar slogan. Banyak negara mengaku cinta damai, tetapi memiliki anggaran militer yang justru terus meningkat. Laporan dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa belanja militer global mencapai rekor tertinggi dalam sejarah manusia. Artinya, saat kita berbicara tentang perdamaian dunia, miliaran dolar justru dihabiskan untuk menciptakan alat pembunuh massal. Kita merayakan Hari Perdamaian Dunia, tapi di saat yang sama, bom masih dijatuhkan di Gaza, drone tempur masih mengintai di langit Ukraina, dan peluru masih bersarang di tubuh anak-anak Sudan. Kita mengirim doa di media sosial dengan tanda pagar prayer. Tetapi setelah itu, kita kembali pada rutinitas dan melupakan bahwa di balik layar ponsel kita, ada keluarga yang kehilangan rumah, ada anak yang kehilangan orang tuanya, ada manusia yang kehilangan harapan. Kita hidup di zaman ketika empati bisa viral, tapi juga cepat hilang. Dunia tanpa perang bukan berarti dunia damai. Banyak orang mengira bahwa tidak adanya perang berarti dunia sudah damai. Padahal tidak selalu demikian. Perdamaian sejati bukan hanya tentang berhentinya tembakan, tetapi tentang hadirnya rasa keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Dunia bisa saja sunyi dari perang terbuka, tetapi di baliknya mungkin ada penderitaan lain, ketimpangan ekonomi, eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan yang tak terlihat. Anak-anak di negara miskin yang kelaparan karena sistem ekonomi yang timpang. Bukankah mereka juga korban dari perang yang tak kasat mata? Rakyat kecil yang kehilangan pekerjaan karena keputusan politik yang tidak adil? Bukankah mereka juga bagian dari konflik global yang tak diakui? Perdamaian sejati bukan hanya soal tidak berperang,
melainkan soal hidup bersama tanpa saling menindas. Teknologi, informasi, dan ironi dunia modern. Kita hidup di masa ketika teknologi seharusnya mempermudah hidup, namun seringkali justru memperuncing perbedaan. Dunia maya yang seharusnya mempertemukan manusia dari berbagai latar belakang kini menjadi arena pertempuran opini. Orang-orang saling menyerang karena perbedaan pandangan politik, agama, bahkan gaya hidup. Perang digital ini mungkin tak menumpahkan darah, tapi menumpahkan kebencian yang efeknya tak kalah mematikan bagi jiwa dan moral manusia. Inilah wajah dunia modern yang ironis. Semakin mudah berkomunikasi, tapi semakin sulit memahami. Kita bisa berbicara dengan siapapun di dunia, tapi tak lagi benar-benar mendengarkan. Perdamaian dimulai dari dalam diri. Banyak orang berpikir bahwa perdamaian adalah urusan para pemimpin dunia, diplomat, atau lembaga internasional. Padahal, perdamaian sejati bermula dari hal yang paling kecil, yakni dari hati manusia itu sendiri. Ketika seseorang belajar menahan amarah, ketika ia memilih untuk memaafkan, ketika ia menghormati perbedaan tanpa ingin menguasai, maka saat itulah benih perdamaian tumbuh. Kita tidak bisa berharap dunia berhenti berperang jika dalam diri kita masih ada kebencian terhadap sesama. Damai bukan sekadar kata, tapi sikap. Ia tidak akan hadir di perbatasan negara jika tidak tumbuh di dalam rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di hati manusia. Seorang filsuf pernah berkata, jika ingin melihat dunia damai, mulailah dengan menenangkan hatimu sendiri. Sebab, kedamaian sejati tidak mungkin datang dari senjata, tetapi dari kesadaran bahwa semua manusia memiliki nilai yang sama, hak untuk hidup dengan aman dan bahagia. Harapan di tengah kegelapan, meskipun dunia masih penuh konflik, harapan belum mati. Masih banyak orang, organisasi, dan komunitas di seluruh dunia yang bekerja diam-diam untuk menolong sesama tanpa pamrih. Dari relawan di zona perang, jurnalis yang berani mengungkap kebenaran, hingga anak muda yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan toleransi. Perdamaian mungkin tampak kecil di tengah lautan kekerasan, tapi setiap tindakan kebaikan sekecil apapun itu adalah cahaya yang mengusir gelap. Seperti lilin di tengah malam, satu nyala bisa menyalakan nyala lainnya. Bicara damai itu mudah, menjaganya yang sulit. Kita bisa berbicara berjam-jam tentang perdamaian. Kita bisa menulis deklarasi, menandatangani perjanjian, atau membuat konferensi megah. Tapi selama manusia masih dikuasai oleh ketakutan dan keserakahan, perdamaian akan tetap menjadi utopia. Namun, bukan berarti kita berhenti berharap. Perdamaian bukan sesuatu yang datang dari langit. Ia harus diperjuangkan setiap hari, dalam tindakan kecil, dalam cara kita memperlakukan sesama, dalam cara kita menahan diri dari kebencian, dalam cara kita memilih kata ketika berbeda pendapat. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak akan berubah jika manusia di dalamnya tidak mau berubah. Kita semua adalah bagian dari masalah, tapi kita juga bisa menjadi bagian dari solusi. Jadi, sebelum kita kembali berkata kita ingin damai, mari bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar hidup dengan damai di pikiran, di hati, dan di tindakan kita? Dunia mungkin masih saling membunuh, tetapi tidak berarti kita harus berhenti berbicara tentang damai. Karena selama masih ada satu suara yang berani menyerukan peace, satu tangan yang menolak membalas kekerasan, dan satu hati yang berani memaafkan, masih ada harapan bahwa suatu hari nanti, dunia akan benar-benar memahami makna damai yang sesungguhnya. Jika video ini memberi manfaat, jangan simpan sendiri, tekan subscribe, share, like, dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Dukungan kamu adalah energi bagi channel ini untuk terus menghadirkan konten yang mencerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.